Bismillahirrahmanirrahim. Surga selalu dijadikan iming-iming ya, agar seseorang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Bahkan neraka pun terkadang sering dijadikan sebagai suatu ancaman buat seseorang agar tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan kejahatan. Lalu surga dikaitkan dengan Tuhan terkadang, dan neraka dikaitkan dengan sesuatu yang kita sebut sebagai sosok yang diberi nama setan. Dan seakan-akan di semesta ini ada dua kekuasaan yang saling berlawanan. Satu kekuasaan dikuasai oleh Tuhan, satu kekuasaan dikuasai oleh yang sering kita sebut sosok sebagai setan. Dan sebetulnya kalau itu terjadi, kalau kita cerdas, berarti ada dua kekuasaan dan kekuatan yang saling bersaing. Padahal kita sering mengatakan kalimat La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan rezeki. Yang paling penting itu adalah selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti biasa video yang telah kita tampilkan tadi, inilah yang insya Allah akan menjadi bahasan kita pada kali ini. Yang pertama, di dalam video itu Saiful Karim mengatakan bahwa senantiasa ada orang yang menyampaikan ketika ceramah, kemudian ketika menyampaikan itu selalu diiming-imingi dengan surga ketika mereka berbuat baik. Dan selalu diancamkan neraka bagi mereka yang berbuat kejahatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seolah-olah ada dua kekuatan yang selalu bertarung, yakni kekuatan Allah dan kekuatan syaitan hingga hari kiamat. Bukankah kita telah mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kok kenapa mesti ada kekuatan syaitan yang bersaing dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Begitulah kira-kira narasi dan maksud yang disampaikan oleh Saiful Karim ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik, inilah yang mau kita jawab dan inilah yang mau kita sampaikan. Kalau di dalam akidah kita sebagai umat Islam, yang dikatakan takwa itu adalah mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ketika kita berada dalam agama ini, maka hendaklah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ikuti, dan apa yang dilarang oleh Allah, maka hendaklah dijauhkan. Kita ingin menyampaikan bahwa kenapa kok diiming-imingi dengan surga bagi kebaikan dan ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan. Emang ada yang salah dengan hal itu? Bukankah Rasulullah diutus memang untuk itu? Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 119, kemudian juga surat Fatir ayat 24, bunyinya sama, redaksi ayatnya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, bil haqqi, dengan kebenaran Al-Quran. Untuk apa? Basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan beri peringatan. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini melalui Al-Quran itu menyampaikan satu adalah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang soleh, kemudian memberikan peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat basyira, kabar gembira itu Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 2, ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah telah menjanjikan orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan dengan surga yang mana di dalam surga itu mengalir sungai-sungai dan mereka berada kekal di dalam surga itu. Ini adalah janji Allah. Inilah yang disebut basyira, kabar gembira bagi orang beriman laki-laki, bagi orang beriman perempuan. Bagi mereka itu Allah janjikan surga karena memang mereka itu adalah orang-orang yang terpilih, orang yang berbuat baik selama mereka hidup di dunia. Kemudian nadhira, artinya
kabar petakut ataupun peringatan yang Allah berikan seperti yang Allah sampaikan di dalam surah Fatir ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan bagi orang-orang kafir, bagi mereka itu adalah neraka jahanam. Ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah berikan mereka ancaman. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, ya. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka hangus terbakar, baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain, kata Allah, supaya mereka merasakan azab, ya. Zuqu azab, supaya mereka merasakan azab. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyampaikan kabar gembira itu adalah Allah, yang memberikan kabar petakut itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada salahnya dalam agama ini ketika ada orang diiming-imingi dengan surga, itu Allah sendiri yang mengiming-imingi. Allah sendiri yang menjanjikan kepada mereka. Kemudian juga ketika ada yang menyampaikan kabar petakut merupakan azab bagi mereka yang melakukan kejahatan, ini juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Emang ada yang salah dengan janji Allah ini? Tidak ada yang salah, karena yang menjanjikan ini semua, yang memberikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya karena Allah sendiri yang menyampaikan, dan Rasulullah sendiri diutus memang untuk itu, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan dan kabar petakut bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya ancaman Allah bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan diancamkan neraka jahanam, dan begitu besar pula reward, kemudian hadiah yang Allah berikan kepada orang mukmin. Masih banyak juga yang ingkar kepada Allah, masih banyak juga orang yang lalai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak ada sama sekali semacam reward ataupun punishment yang diberikan kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu manusia akan jauh lebih banyak ingkar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka adalah surga dan memberikan ancaman kepada mereka adalah neraka, masih banyak orang yang lalai, masih banyak orang yang ingkar. Apalagi tidak ada sama sekali ancaman dan reward yang Allah berikan kepada mereka. Tentu hal ini akan lebih banyak lagi orang bermaksiat, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin kita sampaikan bahwasanya tidak benar apa narasi yang disampaikan oleh Saiful Karim, seolah-olah ada dua kekuatan besar yang bersaing di muka bumi ini, kekuatan Allah dan kekuatan dari syaitan. Ingin kita sampaikan bahwasanya tidak ada persaingan antara itu. Kalau kita ingin lihat bahwasanya persaingan di situ adalah bisikan syaitan dan bisikan malaikat. Dua inilah yang bertarung. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengizinkan terjadi keduanya. Tinggal lagi nanti kita sebagai manusia yang akan memfilter akan hal itu. Akal kita, iman kita yang akan memfilter akan hal itu. Apakah hati kita cenderung berbuat kebaikan atau justru akan cenderung berbuat kejahatan. Jadi kekuatan itu yang bersaing itu adalah bisikan antara bisikan syaitan dan bisikan dari malaikat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, libni Adam lummatan. Ya, anak Adam ini ada dua bisikan. Ya, lummatu minal malak, walammatu minal syaitan. Bisikan yang pertama itu berasal dari malaikat dan bisikan yang kedua itu berasal dari syaitan. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi malaikat akan senantiasa membisiki kita dalam kebaikan, sementara syaitan akan membisiki kita untuk berbuat kejahatan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu senantiasa menyuruh kamu berbuat kemungkaran dan berbuat kekejian. Inilah dua kekuatan yang selalu bertarung hingga hari kiamat. Artinya kekuatan yang dibisiki oleh syaitan dan kekuatan yang dibisiki oleh malaikat. Yang dibisiki oleh malaikat. Dua kekuatan inilah yang akan bertarung. Tinggal nanti iman kita nanti yang akan memfilter kekuatan mana yang lebih dominan terhadap diri kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala akan mengadili keduanya nanti. Allah akan memintai pertanggungjawaban ketika kita mengikuti malaikat, Allah akan kasih reward. Kemudian ketika kita mengikuti bisikan syaitan, Allah akan memberikan punishment. Dua kekuatan inilah yang akan bertarung hingga yaumil qiyamah. Sementara Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengadili, akan memintai keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita berikan jawaban dan mesti kita sampaikan. Hati-hati dan waspadalah kita ketika kita mengambil guru,
Coba lihat background orang tersebut, apakah ia betul-betul adalah seorang yang alim, orang yang memiliki latar belakang yang jelas atau tidak. Karena ini akan menentukan pemahaman kita, akidah kita sebagai umat Islam. Kita umat Islam di akhir zaman ini fitnah-fitnah itu akan banyak muncul. Apalagi nanti namanya muncul fitnah duhaima. Fitnah yang amat kelam, amat gelap yang akan menyesatkan kita dari dalam kegelapan. Maka kita ingin mewanti-wanti kepada diri saya dan diri kita semua, siapapun yang menonton channel ini, untuk lebih waspada dalam memilih guru dan lebih waspada di dalam menuntut ilmu, yang dalam artian kata lain ketika kita mengambil dari medsos, maka pilihlah yang betul-betul memiliki sanad keilmuan yang jelas. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين